Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pagi ini bertemu di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Sebelumnya kita berdoa bersama, kita mau menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi ini kami kembali datang kepadamu, kami mau bawa hidup kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Pakai hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Biar sepanjang hari ini rencanamu boleh nyata dan terjadi. Dan itu boleh menggenapi panggilan setiap kami anak-anakmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyembahmu pagi ini. Haleluya, amin. Kami mau belajar mengasihi-Mu ya Bapa sepanjang hidup kami. Amin. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Sekali lagi bersama katakan, sapa Dia. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Mari bersama dengan tulus datang kepada Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Ini kami yang mengasihi-Mu Bapa. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada bersama di sini. Di sini masuk hadirat-Mu yang suci,
berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Mari bersama angkat hatimu. Yes. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kembali katakan dengan tulus di hadapan Allah kita yang besar, Allah yang mulia, yang ada di depan kita. Mari datang dengan kesungguhan dan kerinduan. Yes, amin. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci. Amin. Di hati yang suci, di hati yang suci. Oh, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang dengan kerinduan. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau bawa syukur pujian, hormat bagi-Mu. Sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah. Terpuji nama-Mu. Kami yang ada di sini datang dengan kasih setia yang Kau beri. Layak kami puji Engkau, terpuji nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, jika engkau ingin berdoa dan engkau ingin menyampaikan sesuatu, pergumulankah, atau yang engkau ingin pergumulkan, mari sampaikan kepada Dia, Allah yang begitu peduli dengan hidupmu. Layak Kau dipuji, layak Kau disembah. Inilah hidup kami, kami mau mengasihi-Mu.
Engkau kekuatan dan perlindungan. Kiranya Engkau mendengar setiap pergumulan yang disampaikan. Kami mau belajar untuk bisa mengerti bahwa kami harus tunduk pada kebenaran. Kami harus tunduk kepada kekuatan yang daripada-Mu. Karenanya ya Bapa, kami perlu Engkau supaya kami terus bisa mampu mengatasi kehidupan kami sampai Engkau melihat kami berkenan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan buat setiap kami yang percaya. Kami mau memandang Engkau lebih lagi, ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Benar Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Inilah pengakuan kami. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan kuat bersama-Mu Tuhan. Benar. Bagai Raja Wali. Yes. Melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan dengan iman, ku kan terbang tinggi. Bahkan kami akan bisa mengalahkan masalah, melewati badai bersama-Mu Tuhan. Amin. Pengharapan yang besar yang kami lihat di dalam Engkau. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Angkat hatimu, pandang Dia. Yes, amin. Bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Ku kan terbang bersama Dia. Amin. Bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Nasihati kami dengan firman-Mu ya Bapa. Kami siap mendengar. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan bahwa ada yang tidak bisa kita kendalikan. Berjalan terus ke depan, tidak bisa kita kendalikan, yaitu sang waktu. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Setiap pagi kami dihibur, dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kali kami boleh semakin mengerti kebenaran. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak terasa kan? Sudah 1 bulan berlalu, ya. Perasaan kemarin baru tahun baru. Sekarang sudah 1 bulan berlalu, 1 bulan lebih malah. Ya demikianlah waktu. Waktu itu berjalan terus ke depan. Tidak menunggu apapun. Manusia siap atau tidak siap. Apakah manusia berharap atau tidak. Waktu tetap berjalan maju. Dan ini hendaknya menggetarkan setiap kita semua. Sebab kita hanya memiliki waktu yang terbatas selama di bumi ini. Setiap kita. Dahulu Musa menulis di kitab Mazmur. Umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Itu pun kebanggaannya penderitaan kan? Musa sedang mengamati bangsa Israel yang dipimpinnya ketika itu. Ternyata usianya rata-rata cuma 70-80. Karena mereka tidak taat, makan sembarangan dan sebagainya. Musa sendiri usianya sampai 120 tahun dan belum mati. Maksud saya 120 tahun belum rabun, kakinya masih kuat, lalu ia mati. Ya, jadi sebenarnya waktu itu sangat terbatas. Apa jadi dampaknya kalau kita tahu bahwa waktu yang kita miliki itu sangat terbatas? Yang pertama ya saudara, kita perlu menghayati segala sesuatu di dunia ini fana, termasuk hidup kita sendiri. Dahulu kulitnya masih mulus, sekarang sudah mulai berkerut. Dahulu rambut memutih, masih hitam, sekarang sudah memutih. Fisik kita berubah loh saudara. Fisik kita berubah. Itulah sebabnya jika waktu ini kita masih punya, artinya waktu itu adalah anugerah Tuhan juga yang diberikan kepada manusia, meskipun sifatnya terbatas. Tapi jangan kita melewati waktu begitu saja, menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, pagi ini sebelum kita berangkat kerja atau mengerjakan aktivitas-aktivitas kita masing-masing, kita diingatkan bahwa waktu adalah anugerah yang sangat berharga. Ya, saya bacakan dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Dan ini sangat memberkati kita semua kalau kita membaca dan mengertinya. Demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita hitung hari-hari kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana di sini tentu saja bijaksana menurut Tuhan ya. Sebab kalau menurut manusia, banyak manusia merasa sudah bijaksana.
padahal belum. Jadi segala sesuatu harus dipandang dari sisi Tuhan. Kalau mau yang benar menurut siapa? Menurut Tuhan tentunya. Jadi kita harus hitung hari-hari kita, saudara. Hingga kita beroleh hati yang bijaksana, yang mengerti kebenaran, yang berhikmat, supaya kita tidak hidup sia-sia di bumi ini. Meskipun kita tahu waktu yang kita miliki terbatas, hidup kita ini ada ujungnya, tetapi sebelum ujung itu sampai, sebelum waktu yang kita miliki habis, mari kita hidup dengan benar. Mari kita berubah, saudara. Apa yang kita tunggu sih kok kita sulit berubah? Ya, terkadang saya heran melihat kebanyakan manusia itu sulit berubah. Padahal kalau ditanya mau, tetapi tidak terjadi perubahan. Ya, waktu itu sesuatu yang banyak misterinya juga sebenarnya. Kan kita tidak tahu kapan kita mati. Misteri juga ya. Nah, kita juga tidak tahu seperti apa itu kekekalan nanti. Apakah waktu itu tidak ada? Ataukah waktu masih ada tetapi tidak terbatas? Nah, ini saudara. Jadi perlu direnungkan baik-baik. Waktu yang kita miliki itu terbatas. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan dibuang-buang untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan kekekalan. Hendaknya ini membuat kita hidup menjadi efisien dan efektif untuk menyambut anugerah Tuhan. Mestinya demikian, ya, saudara ya. Jadi mari kita gunakan setiap waktu kita, detik demi detik, menit demi menit. Usahakan jangan sampai kita buat salah sedikit apapun. Kalau hari ini kita masih bersalah di hadapan Tuhan, tapi jangan terus-menerus salah. Sudah waktunya kita bertobat. Sudah waktunya kita tidak mengulang kesalahan yang sama seperti yang dahulu mungkin kita buat. Sudah waktunya kita menjadi berkat bagi dunia ini. Jangan egois. Usahakan untuk membagikan kebenaran seperti ini kepada banyak orang, supaya banyak orang juga mengerti akan kebenaran. Saya cuma mau ingatkan ya, saudara ya. Waktu yang kita miliki terbatas loh. Kalau kita tidak memulai dari sekarang perubahan diri kita seperti yang Tuhan inginkan, mungkin waktu itu tidak akan ada lagi. Mungkin kita akan sangat terlambat. Pagi ini, biarlah kita diingatkan bahwa hidup ini ada ujungnya. Waktu yang kita miliki terbatas. Oleh sebab itu, jangan buang-buang waktu. Coba berhenti dari kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya untuk kekekalan. Mulai sekarang, saudara. Ya. Sehingga kita sebentar lagi kita bekerja, berangkat ke kantor, bisnis, mengajar, dan sebagainya. Mari kita lakukan semuanya itu dengan kesadaran bahwa waktu yang kumiliki sangat terbatas. Artinya, kita akan lakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan semaksimal mungkin. Dan lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepuasan pribadi, saudara. Ya. Jadi pagi ini saya berharap kita berubah. Sebab jika tidak, mungkin tidak akan ada waktu lain lagi loh, saudara. Ya. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami memang tidak tahu kapan ujung kehidupan kami ini berakhir. Tetapi yang kami tahu,
Tuhan beserta kami. Roh Kudus menyertai kami. Sehingga kami boleh berasa damai sejahtera yang dari Tuhan, yang tidak sama dengan yang diberikan dunia ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.